Jadi sekarang ini kalau mau masuk Piala Dunia hanya ada dua jalur. Yang pertama jalur prestasi, yang kedua jalur naturalisasi. Kita jangan banding-bandingkan lah. Situasinya berbeda. Zaman dulu, zaman sekarang. Sepak bola kan berkembang terus. Kalau dibanding-bandingkan zaman dulu ya nggak fair juga. Kalau dibanding-bandingkan zaman dulu ya nggak fair juga. Kalau dibanding-bandingkan zaman dulu ya nggak fair juga. Gitu Pak Akmal ya. Pak Joy, seperti itulah kira-kira kan. Karena sekarang luar biasa ini orang keinginan untuk ke Piala Dunia dan itu gak gampang. Ketua PSSI sekarang ambil jalan pintas atau short ini naturalisasi dilakukan. Kasih Piala Dunia ronde ketiga ini sudah luar biasa. Nah, melihat materi pemain hari ini kan menguatkan yang sudah ditanam oleh Sintayong agar semua kita ini punya cita-cita yang sama, ingin melihat timnas kita ini masuk ke putaran final Piala Dunia 2026. Sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada, kalian telah menyaksikan atau kalian telah melewati ya, atau kalian memang sengaja untuk menyekip. Namun sahabat-sahabat Garuda, sebagai informasi penting, timnas Indonesia apapun itu untuk mengibarkan bendera merah putih. Abaikan kata cawe-cawe, abaikan kata pandit omon-omon. Bahkan ya, ini ada sebuah diskusi di dua arah. Setelah orang-orang ini, saya kira orang itu akan datang. Ada sebuah acara lagi. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini ada sebuah pernyataan bagaimana dari Bapak Lalu sebagai dari wakil komisi DPR dalam menangani dari proses naturalisasi, dan juga ada coach Bang bahwa dalam memandang sepak bola Indonesia itu memang sangat realistis. Berbeda dengan ada sosok Akmal kemudian Anton Sanjoyo. Ini lebih kepada akamsi dan lebih mengkritik bagaimana PSSI saat ini. Apakah mereka bagaimana ya? Bahkan Anton mengatakan kata Anton ini mengatakan bahwa saya itu adalah orang yang sebagai pelaku pengembangan sepak bola di usia dini. Lucu ya. Kenapa? Pokoknya lucu sekali. Dan biar gak salah paham gitu bersama dan tanggapan kalian, silakan ditulis di kolom komentar. Patrick Kluivert ini waktu mepet. Artinya tak ada jaminan? Gak ada jaminan. Tapi harapan kita sebagai bangsa, saya sebagai pelatih, mantan pemain nasional, mengharapkan pergantian pelatih hasilnya lebih bagus daripada yang kemarin. Oke, Mas Akmal, tidak ada jaminan nih kalau misalnya masuknya 3 naturalisasi baru akan menguatkan peluang kita menang lawan Australia dan juga Bahrain? Ya, tidak ada jaminan, sama seperti halnya misalnya ketika kita masih tetap dengan Sintayong juga tidak ada jaminan kita akan lolos Piala Dunia. Yang bisa menentukan kita lolos Piala Dunia adalah ya bagaimana kita mensinkronisasi kekuatan yang ada saat ini dengan materi pemain yang menurut saya luar biasa. Bahkan kalau lihat komposisi pelatihnya mungkin ini terbaik sepanjang sejarah Indonesia sejak PSSI berdiri pada 19 April 1930. Nah, kalau hari ini saya justru terbayang dengan Mas Bambang, karena opportunity kita saat ini adalah sama dengan opportunity ketika Mas Bambang jadi pemain nasional 1986. Ketika itu kualifikasi Piala Dunia babaknya hampir sama gitu. Tapi ketika itu kemudian kita digagalkan oleh Korea Selatan. Kita kalah 0-1 di Korea, kemudian di GBK kita kalah 1-3, dan Mas Bambang adalah top skornya untuk Indonesia 4 gol kalau tidak salah, ketika itu dilatih oleh almarhum Barcematu Lapelwa. Cuma membedakan adalah ketika itu yang lolos dari Asia 2 tim, yang akhirnya diambil oleh Korea Selatan dan Irak. Pelatihnya Om Sinyo Aliando, maksud saya, yang ketika itu 2 tim saja yang lolos. Sekarang kan 8+setengah. Artinya peluang untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia sangat besar dengan program akselerasi yang dilakukan saat ini gitu. Jadi sekarang ini kalau mau masuk Piala Dunia hanya ada 2 jalur. Yang pertama jalur prestasi, yang kedua jalur naturalisasi. Yang tidak ada itu jalur zonasi. Jadi artinya memang sebegitu gampangnya nggak sih Pak Bambang pada zaman eranya Bapak dan juga sama sekarang gitu. Kalau sekarang kan nampaknya semuanya naturalisasi semuanya. Jadi ya ini shortcut nggak bisa dibilang? Enggak, ya pastilah shortcut. Tapi menurut saya kita jangan banding-bandingkan lah. Situasinya berbeda. Zaman dulu, zaman sekarang. Sepak bola kan berkembang terus. Tapi katanya sama tadi. Enggak lah. Peluangnya maksudnya peluangnya dan momentumnya sama. Sekarang kita di babak ketiga. Waktu itu Mas Bambang juga sama, satu langkah lagi kita lolos, tapi kemudian kita gagal. Sama artinya ketika nanti misalnya kita lolos jadi runner up, kita langsung lolos. Kalau kita peringkat 3-4, kita kan ada babak berikutnya untuk kita kemudian berjuang lagi. Artinya posisinya, tahapannya bersama. Tapi ya itu situasinya berbeda karena dulu cuma 2, sekarang 8. Ya, gitu. Artinya gini, Mbak. Sekarang ini kan sepak bola ini kan menarik. Setiap negara pengen mengembangkan sepak bolanya lebih baik lagi. Pembinaan di setiap negara Asia khususnya itu luar biasa. Jadi
Kalau dibanding-bandingkan zaman dulu ya nggak fair juga. Kalau dibanding-bandingkan zaman dulu ya nggak fair juga. Kalau dibanding-bandingkan zaman dulu ya nggak fair juga gitu Akmal ya. Tapi kami bangga. Saya bangga karena saya main tuh Pak. Tetapi kita nggak bisa compare dengan situasi sekarang. Pak Joy, seperti itulah kira-kira kan. Karena sekarang luar biasa ini orang berkeinginan untuk ke Piala Dunia dan itu gak gampang. Ketua PSSI sekarang ambil jalan pintas atau short ini naturalisasi dilakukan. Harapan saya sih kita ke Piala Dunia. Harapan saya sih kita ke Piala Dunia gitu. Apapun itu. Oke. Pak Lalu, kalau pada saat beberapa waktu lalu Bapak bilang kan nampaknya ini untuk fondasinya jangan sama atau jangan dirusak ya pada saat kepelatihan dari Sintayong. Tapi sekarang kalau pada saat kita melihat nih nama-nama yang sudah beredar ini nampaknya hampir sama semuanya. Iya. Jadi kan saya melihat beberapa waktu yang lalu nih timnas sudah bagus, dipoles oleh Sintayong sehingga bermain di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini sudah luar biasa. Nah, melihat materi pemain hari ini kan menguatkan yang sudah ditanam oleh Sintayong agar semua kita ini punya cita-cita yang sama, ingin melihat timnas kita ini masuk ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya lihat dengan masuknya Ole, dengan masuknya 3 pemain yang naturalisasi kemarin dan sudah bisa dipastikan bahwa yang 3 kita naturalisasi kemarin itu sudah bisa dipastikan untuk ikut main melawan Australia. Tapi katanya belum tentu ada jaminan. DSP-nya sekarang penuh Pak sama teman-teman diaspora itu. Penuh sekarang. Ya. Dari DSP kan 24 apa ya? 23 itu mungkin 20 diaspora gitu. Kalau buat saya itu concern saya, walaupun harus diakui kan bahwa tim ini setelah diisi oleh pemain-pemain diaspora kan memang mainnya lebih bagus. Ya kan? Bisa ngalahin Arab Saudi setelah berapa puluh tahun ya. Kan lebih bagus, harus diakui gitu loh. Tapi kalau buat saya sebagai bukan cuma pengamat kan, saya juga bercimpung di pembinaan usia muda. Ada kekhawatiran loh Mas Bambang. Betul. Ini mau sampai kapan ya? Tapi saya mau cerita dulu, boleh nggak? Boleh Bung Joy. Jadi tanggal 20 kemarin, tanggal 20 Februari saya ketemu Pak Erick Thohir. Ya, langsung saya tanya Pak waktu itu. Pak, saya ini penasaran betul Pak. Ini program naturalisasi ini secara permainan sepak bola oke, meningkat. Kita bahkan punya peluang lolos untuk Piala Dunia cukup besar kan? Setelah mengalahkan Arab Saudi. Pertanyaan saya, mau sampai kapan Pak ini Pak? Naturalisasi ini mau sampai berapa banyak? Mau sampai titiknya di mana batasnya? Lalu dia menjawab begini, ini saya bocorkan rahasianya. Dia menjawab begini, Joy, gini katanya, waktu naturalisasi pemain diaspora masih jumlahnya 5 atau 6, permainan Indonesia makin bagus, bener nggak? Ya. Oh iya betul Pak, saya bilang makin bagus. Waktu tambah jadi 10, 12, makin bagus lagi. Saya akui, iya betul Pak, saya seneng lihat mainnya. Artinya? Pemain diaspora itu karena memang kan beda mainnya. Mereka pemain-pemain yang dididik di Eropa, bener nggak? Beda kan mainnya? Terus tambah lagi, makin bagus lagi. Terus batasnya apa Pak? Saya bilang gitu. Ya nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Dan yang pasti kita berharap, tadinya kan dia bilang begini, kan tadinya tidak ada yang mengharapkan Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia, benar nggak? 2026. Lalu kemudian setelah begitu banyak pemain diaspora, peluangnya terbuka lebar. Lalu batasnya akhirnya tidak ada batas lagi. Sampai di situ dulu, Bung Joy, saya mau tanya dulu Pak. Lalu kalau gitu tidak ada batasnya, artinya mimpi dari anak-anak muda yang sejak awal misalnya pengen bermain di timnas puput. Ya, jadi nggak juga sih sebenarnya. PSSI ini kan sudah punya roadmap, blueprint untuk pengembangan timnas kita khususnya ini. Nah, jadi pada saat kami bertemu dengan PSSI menjelaskan bahwa sebenarnya target masuk ke Piala Dunia itu kan 2030. Nah, tetapi ada kesempatan hari ini karena melihat prestasi dari U23 kemarin yang hampir lolos ke Olimpiade, kemudian kita juga kemarin berhasil mengarahkan Arab Saudi, kemudian menahan imbang Australia. Teman-teman PSSI melihat ini opportunity, ini ada kesempatan. Nah, oleh sebab itu ditambah lagi dengan giroh masyarakat kita yang sangat menginginkan dan memimpikan timnas kita ini masuk ke Piala Dunia 2026. Tetapi sekali lagi kami juga menegaskan kepada PSSI bahwa naturalisasi oke. Tetapi jangan sampai meninggalkan pembibitan calon-calon pemain muda yang akamsi. Ya, kami menyetujui sepanjang itu dibutuhkan agar jangka pendeknya ini kan 2026 timnas kita lolos Piala Dunia. Selama hal itu diperuntukkan untuk tujuan yang mulia itu, pada prinsipnya kami setujui. Sampai kapan?
Nah, kalau dari roadmap itu kan 2026 tadinya 2030 nih masuk Piala Dunia. Tetapi karena ada kesempatan di 2026 ya tentu kita setujui. Tetapi kita sudah kasih garis tuh ke PSSI bahwa pembibitan calon-calon pemain muda yang tidak kalah hebat dibanding yang naturalisasi itu harus dilakukan. Oke. Paling tidak 2030 harus sudah mulai. Oke, pembibitan itu harus dimulai paling tidak 2030. Percaya hal itu Bung Joy? Jangan Karena 2030 lah Mbak, kelamaan. Oh, kelamaan. Oke, secepatnya. Pak lalu ngomong soal roadmap, kita kayaknya belum pernah ada yang lihat roadmapnya. Ya. Kalau kita bicara roadmapnya Jepang gitu kan kita bisa download. Roadmapnya PSSI saya tanya kemarin ke Pak Erik juga, ya sudah kita inikan ke FIFA katanya. Tapi tidak ada satupun kita yang mungkin di luar PSSI yang pernah tahu seperti apa gitu. Ya, Karena jadi memang kembali ke itu Bapak tagih tadi soal oke lah kalau misalnya kita lolos 2026 apa setelah itu gitu kan. Pak Erik waktu itu juga janji ya kita akan pembinaan usia muda akan kita upayakan. Cuma apa langkahnya gitu loh. Karena kan Emang nggak terlihat Bung Joy? belum pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh Pak Erik dan PSSI untuk pembinaan usia muda kan belum pernah. Nah, biasanya kalau dari roadmapnya itu biasanya sebenarnya boleh diketahui nggak sih atau sebenarnya itu menjadi harus. Yang kita tahu roadmapnya adalah tahun ini sampai 10 tahun ke depan itu terkait dengan pengembangan. Salah satu pengembangannya adalah ya program akselerasi ini, mendatangkan pemain-pemain diaspora. 10 tahun ke depan adalah tahap stabilitas dan 10 tahun berikutnya adalah tahap era golden era. Itu visi 2045 yang dicanangkan oleh PSSI. Tapi gambaran secara detail bagaimana dan apa yang harus dilakukan, Kita bisa itu baca, mungkin bisa baca di mana itu? Itu mungkin yang kita harus tanya ya, Pak Lalu Ya. bisa baca nggak tuh ditanya? ketika proses naturalisasi terakhir kemarin, Emil, kemudian Dan James sama Pelupesi ya, saya minta, kebetulan saya yang pimpin sidang itu, saya minta dibuka. Setelah dibuka di sini, saya minta diumumkan kepada publik, agar publik ini tidak bertanya-tanya terus. Ini mau sampai kapan kita naturalisasi? Tetapi kalau naturalisasi ini kepentingannya jangka pendek, ya kami setuju. Dalam rangka apa? Ada kesempatan, ada opportunity 2026 Indonesia lolos Piala Dunia. Nah, itu kita harus akui, kita butuh pemain-pemain itu. Gitu. Tapi Pak, ya. menurut saya Pak, ini pembinaan ini belum terlihat konkret gitu loh. Kalau naturalisasi dilakukan kan pembinaan juga harus disiapkan. Oke. Gitu. Makanya ada pertanyaan Bung Joy tadi sampai kapan ini gitu. Kalau pembinaan Nggak jelas berarti. kalau dipikir sih belum jelas apa belum jalan itu Pak Joy gitu. Kalau dipikir sih belum jelas apa belum jalan itu Pak Joy gitu. Kalau dipikir sih belum jelas apa belum jalan itu Pak Joy gitu. Gimana pendapatnya? Tetapi Bung Joy? gini Mbak. Pembinaan itu tidak selalu berhubungan dengan kualitas pelatih. Kebetulan adik-adik saya ini instruktur pelatih. Jadi pelatih kalau mau sekolah dapat license untuk melatih Liga Amatir, Liga 2. Kebetulan saya instrukturnya bersama rekan-rekan yang lain gitu. Jadi pelatihnya diperbanyaki dulu dan berkualitas Pak. Baru kita bicara kompetisi tadi. Nah ini pelatih khusus timnas atau di klub? enggak, di klub. Karena kita mau menyiapkan pemain muda ini. Oke. Gini Mbak, kayak kita anak-anak sekolah. Kalau gurunya nggak berkualitas, muridnya gimana? Anak-anaknya mau kuliahnya di UI jadi bagus. Besok-besok harus jadi orang pinter. Gitu kan? Oke, Begitu juga makanya- pemain juga gitu. Kalau pemain dari usia dini, kalau pelatihnya berkualitas, ya insya Allah harus dibarengi dengan kompetisi yang berjenjang yang jelas. Insya Allah akan menghasilkan pemain yang berkualitas. Oke. Gitu. Nah tapi kalau ini masih tanya-tanya juga. Jadi saya punya hipotesa begini, tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Kalau pembinaan kita nggak hebat, kompetisi kita nggak sehat, sulit kita untuk menghasilkan tim nasional yang kuat. Dan sekarang kita di mana? Sekarang kita dalam posisi kita dalam posisi short term dengan program akselerasi ini. Artinya pembinaan masih harus dibenahi. Artinya kompetisi juga kurang sehat? Kurang sehat menurut saya gitu. Kurang sehat atau nggak sehat? Bahkan kalau mau dikatakan bukan kurang sehat lagi, tidak sehat banyak. Apalagi di kompetisi di level Liga 4, Liga 3, Liga 2. Kalau Liga 1 sudah ada sedikit perbaikan karena di situ ada VAR. Wah, Liga 2, Liga 3, Liga 4 bukan cuma masalah kompetisinya ada yang mengatur skor, ada juga yang gak gajian kan gitu. Artinya nggak sehat juga. Oke. Nah, ini artinya ini yang harus dibenahi dan fokus PSSI ke depan. Sebetulnya kalau pembinaan sih setengah jalan, sudah jalan sebenarnya. Karena saya berapa kali kondak, berarti teman-teman yang lain juga kondak untuk memproduksi pelatih-pelatih yang punya kualitas gitu kan. Tinggal sekarang nggak ada kompetisinya nih Pak Joy. Ya. Ya kan? Kita menciptakan, kami menciptakan pelatih, tapi kompetisinya juga
Nggak ada gitu. Terus anak-anaknya kita kasih ilmu untuk jadi pelatih, dia ngelatih apa gitu loh. Kenapa? Oke. Nah, enggak, bukan kenapa. Saran saya, ayolah kompetisi diperbanyak, Nah, pembinaan diperbanyak. dipertanyakan kalau gitu ke Pak Lalu ya kan. Ya, makanya Hanya didorong berlomba. PSSI. Jadi saya itu, Tapi pas ya. sementara ini katanya mereka sudah memulai kayak di Medan sudah ada kompetisi antar mereka di sana gitu kan. Di tempat-tempat asprop yang lain juga mulai jalan. Jatim juga luar biasa, Jateng juga luar biasa. Kompetisi usia berjenjang, Pak Joy. Mungkin Pak Joy ini yang di bidang beliau ini di bidang usia muda pembinaan, beliau lebih tahu mungkin. Tapi Pak Lalu dulu. Ya. Jadi mengurus sepak bola ini kan bukan perkara mudah, ya kan? Sangat sulit, sangat rumit dengan Makanya katanya dikasih tahu dulu roadmap-nya biar jelas, nggak timbulin gaduh Pak Lalu. secara gamblang itu Pak Erik belum menyampaikan kepada kami roadmap yang jelas. Tapi betul yang disampaikan oleh Mas Akmal tadi. Jadi era sekarang ini era akselerasi menuju opportunity itu tadi. Tadinya 2030, ada kesempatan 2026 ya. Teman-teman PSSI mengejar 2026. Dan melihat euforia masyarakat kita sungguh luar biasa dengan timnas kita ini. Masyarakat kita hari ini di seluruh Nusantara kalau ditanya, mereka menginginkan bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya itu berkumandang di Piala Dunia 2026. Ini sebenarnya harus kita dukung. Nah, melihat euforia itu kami di DPR RI ya tentu saja mendukung. Kemudian masalah kompetisi tadi ya kita akui bahwa kompetisi kita hari ini sangat-sangat tidak sehat, betul. Jangankan bicara Liga 1 Mas Akmal, iya, Liga 4, Liga 3, Liga 2 hari ini yang dipertandingkan sungguh luar biasa. Dan Pak Erik itu mengakui. Oleh sebab itu kami meminta. Sebentar, Oke, Mas kita Anton. ke, Sebentar, ke, saya lanjutkan dikit. kita ke Piala Dunia kan? Nah, itu sampai di situ aja dulu. Silakan dulu, Pak. Ya, Kita lolos ke Piala Dunia jadi nih, gini, Pak, 2026. Kami meminta untuk mendapatkan pemain-pemain terbaik melalui kompetisi, melalui pembibitan dan sebagainya. Benahi dulu kompetisi ini. Betul yang disampaikan Coach Bambang tadi. Wasit harus kita perbaiki karena di mana-mana kompetisi kita, di liga-liga kita ini yang jadi sasaran itu wasit. Jarang kita lihat wasit kita ini dikejar-kejar di tengah Artinya lapangan. sambil diperbaiki karena ada kesempatan di depan mata, kita gunain sebanyak-banyaknya Ya, ini naturalisasi. Meskipun harus, sebelum-sebelumnya juga ingat, banyak Naturalisasi dari itu anggota short term, DPR. Mbak. Kalau menurut saya naturalisasi Jangka itu kan pendek, jangka pendek. Tetapi Jadi jangan kita ini sekarang jangan ini ditinggalkan kita sedang- juga pembinaan yang saya Yes, maksud, yang Bung betul. Joy maksud tadi. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan. Jadi jelimet sekali kalau melihat dua orang itu dan apa yang dikatakan oleh Bapak Lalu dan juga Bapak Coach Bang ini sangat santai namun sangat mendarah daging. Bahkan ini kritikannya kepada orang yang sok akamsi, sok paling pintar, sok paling ngerti bola. Ini diajarkan bahkan cara cerdas yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Bahkan Anton Sanjoyo katanya ini si paling membocorkan. Lucu ya. Ketika melihat itu dan ininya, ketika timnas Indonesia toh, dan pokoknya sahabat-sahabat Garuda, mari kita diskusi di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.